kita semua para anak muda ya bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tausiah yang terakhir yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Anas ya. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan tausiahnya sekaligus penutup doa yang insya Allah akan dipimpin oleh beliau. Doakan minta doanya dari Pak Ustadz. Kita anak-anak remaja ini semoga selalu istiqomah ya, terutama untuk majelis kita ya, majelis hijrah al istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alaihi falyatafaddal masykurah. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam, singgah sebentar membeli alpukat. Adik-adik sudah menjawab salam, tapi jawab salamnya kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balikil azam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di majlis yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad suri tauladan kita, panutan kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang Al-Fakir hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Soleh, adik-adik Priangan Sari, Cheese Chicken, yang mungkin beberapa masih ingat namanya ya, punten. Kalau beberapa ini nampaknya juga banyak wajah-wajah baru ya. Ya, yang masih ingat di punten ya, Kang Irfan, Kang Reno, Kang Ilan Jailani, Kang Asep, Kang Yus, Kang Zamil Alfian, Kang Maman, Kang Manto, Kang Ripaldi, Kang Dian,
lihat di belakang ya. Dan yang lain apunten kalau tidak disebutkan, tapi insya Allah adik-adik semua selalu saya doakan. Amin. Semoga Allah panjangkan umurnya, murah rezekinya, cepat nikahnya, nanti dapat istrinya cantik, hafal Quran, anak orang kaya, anak tunggal, orang tuanya udah sakit-sakit. Sebetulnya saya di sini hadirnya sebagai undangan. Ya, Ustaz Ali mengundang Al-Fakir untuk hadir malam hari ini. Ustaz datang ya, insya Allah. Datangnya sebagai undangan sebetulnya. Tiba-tiba ditodong jadi pembicara. Ya, Masya Allah. Adik-adik rahimahullah. Ya, malam hari ini kita memperingati lahirnya manusia yang mulia, Habibana wa syafi'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang Allah turunkan kepada kita semua. Nabi akhir zaman, penghulunya para nabi. Dan sudah sepantasnya kita berbahagia dengan kelahiran beliau. Jangankan dengan kelahiran beliau, kita mendengarkan kelahiran adik kita misalnya, atau yang sudah menikah anaknya, pasti merasa bahagia. Apalagi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang memberikan cahaya bagi dunia, yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Tentunya kita pun layak menjadi sangat berbahagia. Dan orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi, insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar. Sebagaimana cerita budaknya Abu Lahab. Ya, ketika budaknya Abu Lahab ini menyampaikan kabar kepada Abu Lahab bahwa sudah lahir Muhammad. Ketika beliau mendengarkan kabar bahwa sudah lahir Muhammad, maka beliau sangat berbahagia. Lantas beliau memerdekakan budaknya. Jadi budaknya tadi dibebaskan oleh Abu Lahab. Dan atas kebaikan Abu Lahab ini, atas riang gembiranya dia dengan kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin Allah ringankan siksa bagi Abu Lahab. Dan di celah-celah tangannya Abu Lahab itu dikeluarkan air yang membuat dia bisa meminum air di dalam kuburnya. Begitu menurut para ulama. Nah, kalau Abu Lahab saja yang ternyata setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau tidak suka kepada Nabi, namun beliau berbahagia dengan kelahiran Nabi, apatah lagi kita di malam hari ini yang kita sangat rindu, sangat berbahagia dengan kelahiran Nabi. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Maulid Nabi, tentang kelahiran Nabi, sejarah hidup beliau, sungguh ini tidak bisa kita tuangkan hanya dalam waktu 1 jam. Ya, beliau itu 13 tahun di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun di Mekah mendakwahkan Islam. Beliau mendakwahkan Islam siang dan malam kepada masyarakat Mekah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak berhala, Nabi serukan kepada mereka untuk menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, banyak dari kalangan sahabat Nabi yang masuk Islam. Namun juga tidak sedikit dari mereka yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan selama 13 tahun itu Nabi mendapatkan banyak sekali tantangan dan rintangan dalam berdakwah. Nabi SAW pernah ketika sholat di depan Ka'bah, kepalanya diinjak oleh orang kafir. Astagfirullah. Ketika sholat di depan Ka'bah, Nabi pernah di lehernya diletakkan kotoran onta. Bahkan Nabi pernah dipukul dengan tulang kambing sehingga beliau pingsan. Jadi semua. Bahkan Nabi pun pernah digelar sebagai orang gila. Padahal sebelumnya mereka memberikan gelar kepada Nabi apa? Al-Amin, orang yang terpercaya.
Tapi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, malah mereka memberi gelar kepada Nabi orang gila. Bukan hanya orang gila, diberi gelar Nabi itu sebagai tukang sihir. Tukang sihir melalui kata-kata yang mereka katakan, jangan kalian dekat-dekat dengan Muhammad, karena Muhammad bisa membuat anak bermusuhan dengan ayahnya, suami bisa bercerai dengan istrinya hanya karena Islam. Mereka memfitnah Nabi. Tapi apakah Nabi mundur dalam berdakwah? Nabi tidak mundur dalam berdakwah. Beliau tetap mendakwakan Islam ke tengah-tengah masyarakat Quraisy. Bahkan sampai puncaknya Nabi ingin dibunuh oleh mereka. Menjelang peristiwa hijrah, ya, orang-orang kafir Quraisy melakukan rapat di Darun Nadwa, dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan bayaran kepada 10 orang pemuda Quraisy. Kalau di antara mereka ada yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka yang bisa mendapatkan Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Luar biasa. Namun dengan izin dan pertolongan Allah, Allah menyelamatkan Nabi sehingga Nabi pun bisa hijrah ke kota Madinah. Maka ketika sampai di kota Madinah, disambutlah oleh penduduk Madinah dengan salawat yang tadi sudah kita bacakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Penduduk Madinah menyambut Nabi dengan sukacita. Kalaulah Nabi 13 tahun di Mekah dihina, dicaci, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan memberikan pertolongan, memberikan dukungan dari masyarakat Madinah kepada Nabi. Mereka menyambut Nabi dengan sukacita. 10 tahun Nabi menerapkan Islam di Madinah. Alhamdulillah. Nabi menerapkan Islam di Madinah, mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan di Madinah pun diterapkan hukum Islam. Ketika terjadi perselisihan antara penduduk Madinah, baik dari suku Aus dan Khazraj atau dari kalangan Muhajirin dan Ansor dengan orang Yahudi atau Nasrani, maka di antara mereka diberlakukan hukum Islam. Dan Nabi ketika 10 tahun berada di Madinah bukan hanya sebagai seorang Nabi, tapi beliau adalah sebagai seorang kepala negara. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengulas bagaimana perjalanan Nabi menerapkan Islam selama 10 tahun di Madinah, sungguh sangat panjang sekali. Kita butuh waktu 10 tahun. Namun di malam yang singkat ini kita akan bahas setidaknya ada 4 prestasi besar Nabi ketika menerapkan Islam di Madinah. Ada berapa? 4 prestasi besar. Yang pertama, kemenangan Nabi ketika perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 300 orang dari kalangan kaum muslimin melawan 900 orang dari kalangan Quraisy. Kira-kira 300 lawan 900, yang menang berapa? Yang 900. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, 300 kaum muslimin dibantu dengan pasukan malaikat bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya 900 orang, yang mereka sudah memiliki perlengkapan perang yang sempurna. Dengan pertolongan Allah, umat Islam pun mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Nah, makanya para ulama itu mengarang sholawat Badar, ya, yang itu dalam rangka untuk membangkitkan ghirah. Ghirah itu apa? Semangat kaum muslimin, agar kaum muslimin bersemangat untuk memperjuangkan Islam, karena Allah akan memberikan kemenangan sebagaimana Allah pernah memberikan kemenangan kepada pasukan Badar, ya. Yang kedua, Nabi mengajak para kaisar dan raja untuk masuk Islam. Ini prestasi Nabi yang kedua yang luar biasa. Dan ini juga mematahkan argumentasi dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tak lebih daripada seorang ketua RT.
Pertanyaannya adalah apakah ada seorang ketua RT yang bisa mengirimkan surat kepada kaisar atau raja? Ada kira-kira? Tidak ada. Yang namanya raja dan kaisar itu pasti berhadapan dengan kepala negara. Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius yang ketika itu sedang berada di Elia, Palestina. Nabi mengatakan kepadanya, aslim taslam, masuklah Islam engkau, niscaya engkau akan selamat. Heraklius tidak menerima dakwah Nabi, namun dia mengatakan bahwa kalau seandainya benar bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, maka saksikanlah suatu ketika kekuasaan Muhammad itu akan sampai di bawah telapak kakiku. Dan dengan izin dan pertolongan Allah, apa yang disampaikan oleh Heraklius itu berhasil diwujudkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina. Dan Nabi pun mengirimkan surat kepada Kisra di Persia. Ya, Kisra ini adalah pemimpin Persia. Persia itu sekarang di wilayah Irak dan Iran. Ya, Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Dia bukan menerima dakwah Nabi, bahkan dia melecehkan surat yang dibawa oleh sahabat Nabi dengan membunuh utusan Nabi dan merobek-robek surat Nabi. Maka Nabi mengatakan, kelak suatu ketika Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra, dan tidak menunggu waktu lama, akhirnya Kisra pun kekuasaannya hancur. Dan ternyata yang membunuh Kisra itu siapa? Yang membunuh Kisra itu adalah anaknya sendiri. Nah, inilah bukti kekuasaan Allah. Ketika ada orang-orang yang ingin melecehkan Nabi, merendahkan Nabi, menghinakan Nabi, maka Allah pasti akan menghancurkan mereka, akan menghinakan mereka. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, prestasi Nabi diantaranya adalah Futuh Mekah. Apa? Futuh Mekah, penaklukan Mekah. Yang sebelumnya Nabi diusir oleh orang Quraisy, padahal Nabi sangat mencintai Mekah. Maka dengan izin dan pertolongan Allah, Mekah bisa ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika sekitar tahun 6 Hijriah. Ketika itu Nabi mengirimkan 10.000 pasukan, kemudian membagi pasukan menjadi 4 dan mengepung Mekah dari berbagai sisi. Dan dengan izin dan pertolongan Allah, Mekah berhasil ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Ini juga menunjukkan bagaimana kehebatan Nabi dalam berperang. Banyak yang namanya perperangan, banyak yang meninggal, betul? Banyak yang gugur, banyak wanita dan anak-anak yang terbunuh. Tapi kelebihan Nabi Muhammad SAW ketika beliau memimpin peperangan, beliau berhasil memenangkan peperangan tanpa pertumpahan darah. Ini yang terjadi ketika Futuh Mekah. Karena di kota Mekah itu masih banyak di antara mereka masih saudara Nabi, sahabat Nabi. Ya, maka Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada Nabi dengan menaklukkan kota Mekah. Dan pada saat itu turunlah surat An-Nasr. Masih ingat suratnya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat itu Allah turunkan ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, dan kemenangan itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, prestasi Nabi adalah ketika melakukan perang Tabuk. Apa? Perang Tabuk. Tabuk itu adalah wilayah sekitar Syam. Kalau sekarang itu sekitar Suriah. Ya, Nabi mengirimkan berangkat dengan 30.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi dan Nasrani Arab. Kira-kira kalau 30.000 lawan 200.000 yang menang siapa? Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu mukjizat Nabi adalah Allah memberikan ketakutan, Allah menanamkan kegentaran kepada musuh Islam itu selama 1 bulan perjalanan. Jadi belum lagi Nabi sampai ke kota Tabuk, masyarakat atau pasukan Romawi itu sudah gentar mendengarkan kabar itu.
ketika mereka mendengarkan kabar bahwa Nabi berangkat dengan 30.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, mereka nyalinya ciut dan akhirnya pun mereka kabur meninggalkan medan peperangan dan Nabi pun memenangkan perang Tabuk. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Inilah minimal 4 prestasi yang diukir oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau 10 tahun menerapkan Islam di Madinah, akhirnya ketika menjelang akhir hayatnya, Nabi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pilihan kepada Nabi. Nabi menceritakan hal itu kepada Aisyah. Kata Nabi, aku diberikan 2 pilihan. Apakah aku diberikan kunci-kunci dunia dan hidup selamanya, ataukah aku mati, masuk surga dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau orang Yahudi atau Nasrani, pasti mereka akan memilih pilihan yang pertama, diberikan kunci-kunci dunia dan hidup selamanya. Namun Nabi Muhammad SAW yang malam hari ini kelahirannya kita ingati, kita peringati, yang tadi kita berselawat kepada beliau, ternyata beliau memilih yang kedua, yaitu mati bertemu Allah, masuk surga dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya pun Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Rasul pernah bersabda, wadittu anni laqitu ikhwan, aku rindu bertemu dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku, walakinna ikhwani alladhi yu'minu bi walau yaruni, akan tetapi saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah kalian, yang mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu dengan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diaku sebagai saudara yang saudara. Mari kita beriman bahwa beliau adalah utusan Allah. Kita beriman kepada syariat yang beliau bawa, dan kita pun bertekad untuk melanjutkan perjuangan beliau walaupun kita tidak pernah, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mohon izin minum dulu ya, jadi ya. Ini tausiahnya sampai jam berapa, Kang Irfan? Sampai subuh? Hadirin rahimakumullah, setelah Nabi meninggal, maka Nabi pun mewasiatkan 2 pusaka. Ya, taraktu fikum amroini, kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Ada berapa? 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu wasiat Nabi?
kitab Allah wa sunnatur rasul. Al-Quran dan As-Sunnah. Ada di rahimakumullah, ketika kita membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini juga butuh waktu sekitar 23 tahun. Sementara waktu kita sangat singkat, maka setidaknya kita ambil 5 pesan penting. Ya, ada berapa? Kita ambil 5 pesan penting yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya pada malam ini. Siap mengikuti lagi? Ya. Takbir. Yang pertama tentang tujuan hidup. Tentang apa? Tujuan hidup. Karena saat ini banyak orang yang galau. Apa? Galau. Nggak ngerti tujuan hidupnya. Ya, adik-adik mungkin pernah mendengar di media bagaimana ada seorang artis Korea yang wajahnya tampan, wajahnya cantik, mereka terkenal, banyak followernya, banyak fansnya, hartanya banyak, namun mereka mati bunuh diri. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka mengalami hampa dalam hidup, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Disinilah kelebihan kita umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah tujuan hidup kita. Jadi waktu kita, keseharian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu akan bernilai ibadah jika memenuhi 2 syarat. Berapa? 2 syarat. Yang pertama adalah aktivitas tersebut atau amalan tersebut kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan aturan Islam. Ya. Jadi kalau kita ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci bagaimana tata caranya. Salat, puasa, haji, kemudian ibadah yang lainnya, ya. Nah, itu adalah ibadah mahdhah. Ya, Allah sudah gariskan tata caranya. Namun ada juga ibadah yang lebih luas lagi, ibadah ghairu mahdhah. Ya, seperti bagaimana maulid, nah, itu sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana caranya. Umat Islam diberikan kebebasan, apakah dengan mengadakan sholawatan atau dengan tabligh akbar dan sebagainya. Ya, termasuk juga bekerja mencari nafkah. Adik-adik di sini yang mencari nafkah itu juga termasuk ibadah kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan aturan Islam, maka itu pun akan menjadi ibadah. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada orang beriman. Ya, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaib orang beriman itu. Kenapa? Karena mereka ketika mendapatkan kebahagiaan mereka bersyukur. Ya, mendapat kenaikan gaji, alhamdulillah. Ya, pinangan diterima, alhamdulillah. Anak lahir, alhamdulillah. Itu kebaikan. Ketika kita mensyukuri kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita mendapatkan pahala. Termasuk ketika mendapatkan ujian kita bersabar. Tiba-tiba ban motor bocor, innalillah. Tiba-tiba misalnya apalagi tiba-tiba anak sakit dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar, itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, dengan kita memahami tujuan hidup kita, insya Allah kita tidak akan pernah menjadi orang yang galau, menjadi orang yang stres dan putus asa seperti yang terjadi kepada artis Korea tadi. Insya Allah. Yang kedua dari semua, pesan untuk para pemuda. Nah, ini pesan Islam, ya, pesan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk para pemuda. Ini yang masih muda ini, yang masih jomblo, ya. Yang sudah menikah di sini paling Kang Irfan, Kang Soleh, Kang Reno, ya, baru menikah sekali mas ya kalau Kang Reno. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul. Ya. Walaupun Kang Reno juga Ustaz susah cari gantinya Ustaz. Kang Yus juga sama dan yang lainnya ya. Insyaallah. Ya, pesan untuk para pemuda. Jadi masa muda ini masa yang
sangat berharga. Ya, kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, masa depan kita akan suram. Maka masa muda ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa zilluhu. Ada 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antaranya adalah syabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tua, umur 70 tahun, 80 tahun rajin ibadah itu wajar, karena sudah bau tanah. Ya kan? Tinggal menghadapi kuburan wajar. Tapi kalau masih 20 tahun rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, nah ini yang luar biasa. Makanya Allah memberikan kemuliaan kepada para pemuda yang mereka semasa hidupnya menghabiskan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah SWT. Mereka akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat itu ya banyak orang kepanasan, keringatan, bahkan dalam sebuah tafsir dikatakan saking panasnya akhirat itu nanti keringat orang itu sampai leher. Ya, sampai telinga, maaf. Saking banyaknya keringatnya, saking panasnya. Namun pemuda yang semasa hidupnya menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah, mereka kata orang Medan mah tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mereka mendapatkan naungan. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua pada malam hari ini akan termasuk pemuda yang dijanjikan oleh Nabi. Amin. Pemuda yang menghabiskan masa hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda ini masa yang sangat genting. Ya, sampai-sampai ada lagunya itu ya. Kang Soleh ya. Biasanya berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Betul? Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Lanjut. Darah muda yang selalu merasa gagah, masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. darah muda. Tepuk tangan dulu. Makanya hati-hati yang istrinya lagi hamil, ya, atau ponakannya atau saudara lagi hamil. Karena kebiasaan ibunya itu akan berpengaruh kepada anaknya. Kalau ibunya ketika hamil rajin ngaji, maka anaknya akan jadi qori. Seperti Kang Soleh dan Kang Irfan tadi, ya kan? Kalau ibunya lagi hamil rajin sholawatan, maka anaknya akan rajin sholawatan. Seperti Kang Ilan dan kawan-kawan. Begitu juga kalau selama hamil ibunya suka dengerin lagu Bang Haji Roma, nanti anaknya jago lagu Bang Haji Roma. Ustaz, saya mau dua-duanya Ustaz. Oh ya udah, nanti istrinya suruh dengerin baca Quran, suruh dengerin lagu. Nanti pintar salawatan, pintar qori dan pintar nyanyi. Amin. Selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga, ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk menjaga pergaulan. Menjaga apa? Yang namanya laki-laki dan perempuan ini kehidupannya terpisah. Ya, laki-laki dan perempuan kehidupannya terpisah. Yang namanya laki-laki itu harus menutup aurat. Yang namanya perempuan kalau keluar rumah harus menutup aurat. Auratnya perempuan itu muka, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jadi mereka ketika keluar rumah harus menggunakan jilbab. Dan laki-laki perempuan yang sudah balik, kata Nabi, dilarang untuk
mojok, dilarang untuk pacaran. Ya, makanya kenapa kata Nabi, kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, maka yang nomor 3-nya adalah makanya di dalam Islam itu yang namanya pacaran itu hukumnya haram. Haram itu apa? Kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka yang punya pacar segera pinang pacarnya, segera datang ke ayahnya, lamar dia segera. Ustaz, saya belum siap nikah Ustaz. Kalau belum siap maka dengan berhati segera putuskan pacarnya. Yang punya pacar 1 siapa? Yang punya pacar 2 siapa? Kenapa? Karena pintu pacaran inilah yang membuat banyak sekali muda-mudi yang jatuh ke lembah yang hina. Yang namanya laki-laki suka dengan perempuan itu yang namanya perempuan tertarik dengan laki-laki itu tapi Islam punya aturan main. Ya, jadi tidak boleh pacaran. Yang boleh itu apa Ustaz? Yang boleh itu adalah khitbah dan menikah. Apa? Khitbah dan menikah. Makanya Kang Irfan ini sebetulnya menyesal menikah. Kenapa menyesal? Kenapa nggak dari dulu Ustaz? Kenapa nggak sering balik langsung nikah? Jadi menyesal. Ya, itu pacaran ini yang membuat banyak terjadi mafsadat, ya, kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Dari semua rahimakumullah, ya. Di Kota Bogor saja misalnya tahun 2014 itu setiap hari ada 1 orang siswi SMP yang hamil di luar nikah. Nauzubillah. Dan selalu pintu masuknya dari mana? Dari pacaran. Makanya, ya, ketika kita mulai tertarik dengan lawan jenis, maka itu harus apa? Harus dikendalikan. Ya. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila hidup cinta tiba di titik nikah, betul? Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Jangan kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Yang keberapa lagi? Yang keberapa? Yang keempat, Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya. Karena kenapa begitu Ustaz? Karena kita sering mendengar di media, baik di media sosial maupun media elektronik, bagaimana ada anak memukul orang tua, ada anak membunuh orang tua. Bahkan kemarin yang sempat viral ada cucu menendang kakeknya. Nauzubillah misalnya. Bagaimana tatanan kehidupan di masyarakat begitu rusak karena Islam tidak diterapkan. Islam sudah mengatur itu semua. Bagaimana seorang anak harus menghormati kepada orang tuanya, menghormati kepada ibunya. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka. Berkata saja tidak boleh, apalagi memarahi, membentak, memukul, bahkan membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Yang namanya ibu itu harus dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Ridallahu fi ridal walidain. Ya, keridhaan Allah itu terkandung terkait kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah
Wasukhullahu bisuktil walidain, dan murkanya Allah terkait juga dengan murkanya orang tua. Maka kalau kita ingin berhasil dunia dan akhirat, maka muliakan orang tua kita. Yang sudah bekerja, sisihkan sebagian rezekinya untuk menyenangkan orang tuanya. Ya, maka yang bersyukurlah kita yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah ibu, maka mumpung mereka masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Yang mungkin orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, maka selalulah mendoakan mereka agar mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan menerima segala amal solehnya dan menempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, kutukannya jadi kenyataan, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. bila kau sayang pada istrimu, bila kau patuh pada rajamu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa takbir. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, Nabi mengatakan bahwa masa depan umat ini miliknya Islam. Ya, umat Islam yang mungkin saat ini terpecah belah, berada dalam kondisi yang memprihatinkan, miskin, terbelakang dan sebagainya, terzolimi di mana-mana, maka insya Allah itu tidak akan berlangsung lama lagi. Karena Allah sudah menjamin bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang menurunkan agama yang hak. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkannya atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ada 4 periode umat Islam, perjalanan umat Islam. Yang pertama adalah masa kenabian, sudah berlalu. Yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, sudah berlalu. Yang ketiga masa para khalifah, kekuasaan yang menggigit, yang itu sudah terjadi di masa khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan khilafah Bani Utsmaniyah. Dan yang keempat, kata Nabi, periode mulkan Jabariyah, kekuasaan yang diktator, penguasanya banyak yang jahat, rakyatnya banyak yang rusak. Ini yang terjadi pada masa kita saat ini. Ya, masa yang sangat memprihatinkan, masa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam khususnya dan bagi umat manusia umumnya. Dan masa ini pun kata Nabi akan segera berakhir. Dan setelah itu akan muncul summa takunu khilafatan ala minhajul nubuwah. Kemudian akan muncul lagi khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Jadi umat Islam yang sekarang terpecah belah, insya Allah suatu ketika nanti dalam waktu dekat akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegaknya kembali khilafah yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia, yang akan menerapkan Islam secara kafah, yang akan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Dan Nabi pun pernah menyampaikan, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan, wahai Rasulullah, kota mana yang akan dahulu kita kuasai, Konstantinia atau Rumia, apakah Konstantinopel ataukah kota Roma?
Kata Rasulullah, Madinatul Hirakla tuftahu awalan, ay Konstantinia. Kotanya Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Dan janji Rasulullah yang berikutnya, yaitu ditaklukkannya kota Roma. Kota Roma ada di mana? Ada di Italia. Insya Allah itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Insya Allah. Ya. Maka kita semua harus optimis. Kita semua harus bangga sebagai umat Islam, karena umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Dan dalam waktu dekat nanti insya Allah umat Islam pun akan kembali berjaya, akan kembali memimpin dunia. Insya Allah. Minum lagi ya, haus. Maka adik-adik rahimahullah, mari kita teguhkan niat kita. Kita mantapkan tekad kita, kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah umat Islam, umat yang terbaik. Dan kita pun harus mencintai Nabi, sekaligus juga kita mencintai ajarannya Nabi, mencintai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita mendengarkan kampanye-kampanye sesat di luar sana yang berusaha untuk membuat kita menjadi minder sebagai umat Islam, yang membuat kita menjadi orang yang benci kepada aturan Islam. Ya, jangan didengarkan bisikan-bisikan setan yang ada di luar sana yang ingin mempermasalahkan cadar, mempermasalahkan jilbab, mempermasalahkan khilafah dan sebagainya. Itu adalah bisikan-bisikan setan yang tidak perlu kita dengarkan, karena semua itu adalah ajaran Islam. Kita tidak boleh memilih ajaran Islam. Ketika kita mengaku mencintai Nabi, maka kita harus mencintai seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita memilih mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, ini merupakan kehinaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian tuh mengimani sebahagian dari Alkitab dan mengkufuri sebagian lainnya? Wa may ya'mal zalika illa khizyun min hayatid dunya. Barang siapa yang berbuat demikian, kata Allah, maka itu adalah kehinaan di dunia. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Dan di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi mencintai Nabi SAW adalah mencintai beliau dan mencintai semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita tinggalkan ajaran Islam itu, tidak boleh kita musuhi, kita permasalahkan dan kita benci ajaran Islam itu. Ketika kita membenci ajaran Islam, maka sama sebetulnya kita membenci Nabi SAW. Nauzubillah. Ada di rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat yang bisa saya berikan. Ini tausiah yang mendadak sebetulnya ya. Kang Irfan, Kang Reno ya, Kang Milan, semuanya mendadak sebetulnya. Tapi mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan manfaat bagi adik-adik semua. Amin. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena hidangan juga sudah tersedia dan aromanya sudah sampai ke sini, maka mari kita sempurnakan pertemuan malam ini dengan kita bacakan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa ta'abudana wa taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ummat Muhammad warhamhum rahmatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, berkailah pertemuan kami malam hari ini ya Allah. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Menjadi wasilah bagi kami untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Mudahkan urusan kami, murahkan rezeki kami, sehatkan seluruh anak istri kami, orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk taat kepadamu, bimbinglah hati kami untuk istiqomah dalam mengkaji agamamu, dalam memperjuangkan agamamu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al lana fiha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqim alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, bilang cakep, cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.